Ketamin biasa dipakai buat orang yang punya kondisi dengan nama TRD atau Treatment Resistant Depression. Oke, sekarang ini bagian yang kalian tunggu-tunggu. Gimana sih mekanismenya ketamin? Apa yang membedakan ketamin sama antidepresan lain? Dan kenapa orang tuh bela-belain ke US buat dapetin ini? Karena di Indo kan nggak ada ya. Kenapa gitu? Apa yang membuat ini berbeda gitu? Nah, bagi lu pada yang belum nonton 2 video gue yang di bawah ini, yuk nonton dulu supaya ngerti video ini. Karena kalau lu belum nonton video 2 ini, lu belum tentu ngerti video ini, kecuali lu udah punya background science gitu ya. Alright, jadi sebelum gue bahas apa itu ketamine therapy, gue akan mulai dengan hipotesis atau praduga. Apa sih yang menyebabkan orang tuh depresi? Gue pernah bahas soal ini di video-video gue sebelumnya. Tapi singkatnya, salah satu hipotesis atau praduga tentang penyebabnya depresi itu adalah namanya neurotropic hypothesis. Neurotropic hypothesis ini sebenarnya isinya adalah tingkat BDNF atau Brain Derived Neurotropic Factor seseorang yang rendah di otak kita mungkin itu dapat menyebabkan penyusutan dendritic branches atau akar-akar dari sel-sel saraf kita, terutama itu di prefrontal cortex sama hippocampus. Penyusutan ini yang menyebabkan depresi pada seseorang. Jadi BDNF ini ibaratnya itu kayak makanan atau nutrisi buat sel-sel saraf kita. Fungsinya ya buat development sama growth sel-sel saraf kita atau istilahnya neurogenesis. Kalau dikasih makan ya gede, kalau nggak dikasih makan ya kerempeng. Yang kedua, sebelum gue bahas apa itu ketamine therapy, gue juga perlu dulu jelasin cara kerja saraf dasarnya ya, nggak mau susah-susah. Sebetulnya sistem saraf kita itu mirip banget sama sirkuit listrik. Sel-sel saraf kita tuh kayak kabel atau selang gitu ya, yang fungsinya tuh ya buat kirim informasi. Misalnya pas lu pegang diri lu kayak gitu, berasa sentuhan itu karena adanya rangsangan dari jari-jari lu, dan informasi dari tangan lu ini dibawa ke otak ya dalam sel-sel saraf sama ion-ion dalam tubuh kita. Ion-ion itu ibaratnya kayak listrik dalam tubuh kita. Lalu proses signalirnya itu dibantu dengan molekul-molekul dalam tubuh kita yang namanya neurotransmitters itu kayak jari kita pas nyalain lampu, tek 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 tek, dia yang kasih sinyal gitu loh, mau nyalain atau mau matiin. Itu fungsinya neurotransmitters. Nah, nanti kita lihat dari animasinya tuh biar lebih jelas gimana cara kerjanya sebenarnya. Nah, buat orang nyalain lampu kan perlu saklar ya, saklar on dan off, saklar off gitu ya. Nah, kalau saklar on istilahnya dalam neurobiology atau dalam biologi itu excitatory, yang sebenarnya arti bahasa Indonesia ini artinya merangsang. Kalau saklar off itu istilah sarafnya inhibitory. Inhibitory arti sebenarnya ya dalam bahasa Indonesia artinya menghambat. Nah, contoh saklar on dalam tubuh kita itu namanya glutamate receptor, sedangkan saklar off dalam tubuh kita itu contohnya namanya GABA receptor. Prinsip kerjanya saklar-saklar ini tuh ya kayak lampu, persis kayak saklar lampu. Dia itu all or nothing gitu ya. Ibaratnya kalau saklar lampu lu nyalain kan ya lu harus sampai full klik, tek, nggak bisa setengah-setengah kan. Nah, tadi kayak yang gue bilang tadi, listrik yang mengalir dalam tubuh kita itu mengalir dalam bentuk ion-ion kan. Jadi ada ion natrium, contohnya ion kalium, ion chloride gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ion-ion dalam tubuh kita, dalam saraf kita itu bisa bergerak, atau istilah bahasa Inggrisnya propagate. Ion-ion itu bisa bergerak karena adanya perbedaan tegangan antara luar dan dalam sel saraf. Dan istilah dalam neurobiology itu membrane potential atau VM. By the way, ini ada rumusnya, gue cuma tulis di sini. Nama rumusnya GHK equation. Kalau lu pada tertarik buat pelajarin ya go ahead, tapi gue nggak bakal jelasin di sini karena gue nggak mau lu pada mabok ntar. Lanjut. Mekanismenya gimana? Saat nggak ada rangsangan apa-apa, atau resting state istilahnya, membran potensial kita itu tegangannya sekitar minus 60 sampai minus 80 mV. Saat ada rangsangan, misalnya ada sinyal dari neurotransmitter, natrium itu akan masuk dari luar ke dalam sel saraf melalui rongga yang namanya sodium channel. Natrium itu kan muatannya positif ya, akibatnya tegangan dalam sel saraf itu jadi meningkat, jadi makin positif lagi. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu depolarization. Saat ion-ion natrium itu masuk, semakin positif, membrane potential atau tegangannya, perbedaan antara tegangan luar dan dalam sel saraf itu akan meningkat sampai yang namanya threshold. Kalau dia udah menyentuh threshold atau sekitar minus 55 mV, maka sebagian besar dari sodium channel atau natrium channel itu akan terbuka semua. Dan justru ion-ion natrium akan semakin banyak lagi yang masuk dari luar sel-sel saraf ke dalam sel-sel saraf. Akibatnya sel-sel saraf itu
tiba-tiba mendadak jadi positif banget, memuncak gitu ya. Titik ini, titik dimana perbedaan tegangan luar dan dalam sel memuncak sangat tinggi, sangat positif, itu adalah action potential atau spikes dalam bahasa Inggris. Saat action potential ini terjadi, sel saraf tersebut berhasil membawa informasi dari ujung satu ke ujung lain sarafnya. Lalu kita balik lagi, cara kerjanya ketamin itu gimana? Hipotesis cara kerja ketamin sebagai antidepresan itu ada banyak. Tapi dalam video ini gue cuma bakal bahas satu aja dari banyak hipotesis tersebut. Ini hipotesis yang paling simpel, karena banyak hipotesisnya. Bisa mabok kalau gue bahas semua. Hipotesis yang bakal gue jelasin adalah ketamin itu bekerja sebagai NMDA receptor antagonist. Ini maksudnya apa? Jangan mabok dulu, gue bakal bahas, gue janji. Lu pada bakal ngerti at the end of this video. Di awal kan gue udah bahas tadi ya, kalau glutamate receptor itu fungsinya sebagai saklar on dalam tubuh kita yang fungsinya untuk excitatory, untuk merangsang gitu ya. Dia menyebabkan action potential, menyebabkan depolarization gitu. Nah, glutamate receptor itu ada dua jenis, ada metabotropic glutamate receptor sama ionotropic glutamate receptor. Nah, ketamin ini bekerja pada ionotropic glutamate receptor. Ionotropic glutamate receptor itu apa sih bedanya sama metabotropic? Nah, ionotropic itu artinya reseptor ini selain bekerja sebagai saklar on and off, dia juga bisa bekerja sebagai channel. Kayak yang tadi, sodium channel atau natrium channel yang gue bahas di awal pas kita bahas action potential. Jadi, natrium itu bisa masuk lewat ionotropic receptor ini. Nah, ionotropic glutamate receptor juga ada 3 jenis. Ada AMPA receptor, ada NMDA receptor, dan ada kainate receptor. Ketamin ini bekerja specifically pada NMDA receptor. Sekarang kita bahas cara kerjanya si NMDA receptor.